Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Adil kata lino, Suramin kasaruga basingat kecupata. Arus, arus, arus. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kelas kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai Bapak Ibu. Baik, selanjutnya sebelum ke narasumber utama, izinkan saya membacakan CV beliau. Ya, kita akan berjumpa dengan beliau, Bapak Bima Yudhistira Adinegara. Beliau selaku Direktur Eksekutif Celios, lahir di Pamekasan, menyelesaikan eh, magisternya di UK eh, dengan predikat merit. Pendidikan sarjananya diperoleh dari eh, di Fakultas Ekonomika dan Bisnis di UGM Universitas Gadjah Mada di tahun 2013. Banyak sekali penghargaan beliau, diantaranya penerima British Academy Award 2024. Saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Celios, Center of Economy and Law Studies, lembaga think tank di bidang ekonomi dan kebijakan publik. Ini banyak sekali ya riset-risetnya, eh, sangat aktif sekali. Juga pernah sebagai staf khusus di di Ketua Umum Kadin, terus juga pengalamannya di konsultan internasional, di World Bank, di KIKA. Selain itu juga beliau aktif sebagai narasumber di berbagai media internasional ya, BBC dan lain-lain, Al Jazeera dan lain-lain. Tahun 2020 juga tercatat sebagai Oke, opinion leader nomor 5 di Indonesia menurut Lokadata. Pekerjaannya banyak sekali, di antaranya Direktur Eksekutif Celios, peneliti dari Indef, tenaga ahli di Bappenas, tadi staf khusus di Ketua Umum Kadin, dan konsultan di World Bank. Jadi karirnya di nasional dan internasional. Ini beberapa portofolio risetnya banyak sekali tentang food estate, eh, terus tentang nikel. Buku terbarunya juga menulis di batu bara di Morowali dan sejenisnya. Riset tentang Cina Indonesia Survei 2024. Terus dampak ekonomi hijau. Ini kolaborasi Celes dan Greenpeace Indonesia. Peluang dan tantangan energi terbarukan berbasis komunitas. Jadi selain kritik konstruktif, juga banyak masukan-masukan yang berharga sekali yang berbasis riset yang beliau kemukakan. Juga Kementerian Koperasi dan UMKM Roadmap di tahun 2020-2025, Google Asia Pasifik, Indef, World Bank, dan lain-lain Bapak Ibu. Saya rasa itu CV yang bisa saya sampaikan.
narasumber, kah sudah di Zoom? Ini beberapa aku jaringannya. Kita sambil lihat beberapa. Kurang itu adalah 19 juta lapangan Kasih. kerja formal. Kalau janji 19 juta lapangan kerja, itu bisa di-spin, bisa diputar. Contoh, ada Gen Z 7,8 juta yang kerja jadi pekerja kasar. Dan juga makin banyak jumlah penduduk yang bekerja tanpa dibayar. Contoh nih misalkan, tadi ya, ada sarjana, lulus, sebelumnya dia kos dan bayar kuliah per bulannya 3 juta, misalnya gitu ya. Karena dia hopeless, nggak mendapatkan pekerjaan ataupun yang menawaran pekerjaan dengan gaji lebih besar daripada saat dia hidup kuliah, di atas 3 juta tadi nggak ada. Akhirnya dia balik lagi ke orang tua, bilang, mama papa, yaudah saya menjaga warung. Itu masuk kategori pekerja yang tidak dibayar. Itu jumlahnya banyak. Jadi double multiplier. Satu lagi mbak, perumahan. Perumahan itu adalah sektor yang pengganda lapangan kerjanya banyak. Jadi kita butuh nih, anak-anak muda nih, salah satu isunya adalah housing. Maka di situ akan butuh lapangan kerja, keramiknya, kacanya. Kita banyak impor loh untuk perumahan. Kenapa nggak dibuat di sini? Ya, besi bajanya kita banyak impor masih. Meskipun kita punya nikel untuk stainless steel ya, tapi nggak cukup. Itu yang jadi salah satu hal kita lengkapi nih sektor-sektor yang akan jadi champion ini. Tapi kalau dibungkus ya, ini semuanya sebenarnya industri. Kita menyebutnya ini sebagai green industrial policy. Jadi langkah industri yang lebih hijau. Baik Bapak Ibu, tadi video pengantarnya sekaligus saya sudah bacakan CV dan alhamdulillah narasumber kita sudah hadir bersama kita. Kepada beliau Bapak Bima kami persilahkan Bapak. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Mungkin langsung saja ya. Ini mungkin lebih banyak nanti berdiskusinya. Tapi saya mungkin langsung membagikan ya ini sebentar slide ya. Ya, ya. Mungkin ini pembahasannya terkait dengan masalah lingkungan gitu. Tapi saya coba untuk masuk pada persoalan yang struktural. Kenapa persoalan masalah lingkungan, persoalan ekstraktif, permasalahan soal proyek-proyek yang dia persepsikan gitu ya, dia mendorong lapangan kerja, penerimaan negara, tapi ternyata ini adalah proyek-proyek yang bertentangan dengan prinsip ekologis gitu. Nah, ini kita mengeluarkan yang namanya laporan judulnya Republik Oligarki, Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026 untuk membaca krisis ekologis dan
krisis ekonomi itu dari perspektif yang lebih mendalam. Apa sih akar permasalahan dalam konteks di Indonesia gitu. Nah, kalau dicek sebenarnya 58% dari 50 orang yang paling kaya itu adanya di sektor ekstraktif. Sehingga ini menjadi clear bahwa yang membuat ketimpangan sekaligus juga kerusakan lingkungan terus berjalan ini karena ada konsentrasi kekayaan. Dan kekayaannya itu 58% berasal dari ekstraktif. Ini menarik karena di banyak negara, contohnya di Amerika Serikat, 50 orang yang paling kaya di Amerika Serikat itu kekayaannya banyak bersumber dari inovasi teknologi digital. India pun juga sebagian besar adalah industri manufaktur. Jadi India ada produsen mobil, Tata gitu ya, produsen baja misalnya. Dan juga perangkat elektronik, ada inovasi digital, itu menjadi orang-orang yang mendapatkan kekayaan dari sektor yang sifatnya non-ekstraktif. Nah, cuma di Indonesia ini yang menarik karena 58%, bahkan lebih dari 58%, 50 orang yang paling kaya ini berasal dari ekstraktif. Jadi kalau memotong kerusakan lingkungan, berarti 50 orang yang paling kaya ini yang harus diikat satu kakinya gitu. Jadi cara main oligarkinya ini yang harus diganti. Karena kalau kita bicara hanya masalah yang sifatnya teknis, AMDAL, KLHS, kita bicara soal ESG gitu ya, nggak akan selesai. Jadi semakin banyak standarisasi lingkungan hari ini, akan semakin banyak hutan yang ditebang. Jadi ada perusahaan sekarang mendaftarkan bahkan ke IRMA, kemudian ada lagi yang CCMC, itu adalah standar lingkungan dari China. Jadi semakin banyak standarisasi dan terfragmentasi, ada taksonomi berkelanjutan dan nama-nama lainnya, tapi akarnya nggak pernah selesai. Karena standarisasi itu di atas kertas. Sementara perusahaan yang punya standarisasi lingkungan bagus, belum tentu dia tidak menimbulkan dampak atau konflik dengan masyarakat atau dengan lingkungan. Nah, cerita ini makanya saya penasaran dan meminta kepada tim gitu ya untuk coba melihat ya di mana sih letak persoalan fundamentalnya. Ternyata letak permasalahan fundamentalnya adalah konsentrasi kekayaan atau ketimpangan gitu ya di segelintir orang yang basisnya adalah ekstraktif. Jadi butuh 603 tahun bagi 5 triliuner paling atas menghabiskan kekayaannya 2 miliar rupiah setiap hari. Jadi kalau dia spending atau belanja terus 2 miliar setiap hari, baru 603 tahun uangnya itu akan habis. Dan kekayaan 50 orang paling kaya di Indonesia, kekayaannya setara dengan 55 juta orang Indonesia. Yang nggak masuk akal, 2008 triliun, hanya 50 orang, itu menjadi 4.600 triliun. Jadi kekayaannya hampir naik 2 kali lipat. Apa yang terjadi di situ? Kalau dicek, kekayaan yang paling ekstrim meningkat memang sumbernya dari ekstraktif, tambang, sawit, nikel, hilirisasi gitu ya. Itu yang menjadi pemicu konsentrasi kekayaan kita makin tajam. Jadi kalau 50 orang terkaya itu kekayaannya bertambah 9,36 juta rupiah per detiknya. Sementara kalau buruh di Indonesia itu 1,47 rupiah per detiknya. Jadi udah nggak bakal ngejar nih. Jadi kalau kita nggak merombak total struktur dari industri ekstraktif ini, maka sampai kapanpun kita akan dapat ketimpangan. Teman-teman yang ada di Kalimantan Timur, yang ada di Morowali, Sagea, Weda, ya, mereka cuma mendapatkan masalah lingkungannya. Kalaupun ada lapangan kerjanya temporer. Begitu sumber daya alamnya sudah mulai habis, maka mereka akan kesulitan untuk alih fungsi profesi lainnya. Nah ini, jadi saya kira prinsip-prinsip ekologis ini selalu dijadikan administratif, selalu dijadikan bentuknya sertifikasi lingkungan kepada perusahaan-perusahaan, tapi juga sering dijadikan sebagai eksternalitas negatif. Tapi tidak pernah penghitungan dalam proyek itu pertama kali mempertimbangkan aspek ekologis atau lingkungan. Nah ini ya, ini adalah peningkatan orang-orang yang super kaya di Indonesia. Dan ternyata yang menarik adalah mereka yang menjadi perwakilan di daerah, ini DPR gitu ya, dan juga DPD,
Ini kalau dilihat mereka yang justru memupuk ketimpangan secara ekstrim dengan masyarakat yang ada di daerah yang diwakili. Contohnya ya misalnya Gorontalo, ya Jogja, Nusa Tenggara Timur gitu. Ketimpangannya sudah sangat ekstrim. Jadi antara mereka yang merasa mewakili suatu daerah dengan konstituen di daerah itu ketimpangannya bagai bumi dan langit gitu ya. Kalimantan Timur misalnya, Kalimantan Timur itu anggota dewannya itu 130 kali lipat kekayaannya lebih banyak daripada masyarakat yang diwakili. 130 kali lipat daripada masyarakat yang diwakili. Ya, jadi kita bisa tahu uangnya kemana dari hasil ekstraksi di Kalimantan Timur. Tapi itu juga terjadi di level pemerintah eksekutif. Jadi ada yang kekayaannya melonjak signifikan, ya. Ada menteri yang punya 5,4 triliun, gitu. Ada yang punya 169 triliun. Kalau dicek sebagian punya konflik kepentingan dengan sektor ekstraktif. Nah, ini ya, dinasti politik juga akhirnya terbentuk karena salah satunya konsentrasi kekayaan. Sehingga sebenarnya struktur ekonominya nggak berubah, struktur ekonominya semakin brutal gitu ya, dan semakin timpang. Dan kalau ada pemilu hari ini, ya yang akan menang adalah mereka yang mendapatkan dukungan dari oligarki ekstraktif. Jadi strukturnya nggak berubah. Oke. Nah, mungkin cerita-cerita di lapangan nanti kita bisa banyak berdiskusi lah. Sebenarnya cerita-cerita di lapangan ya, bahwa ada model ekonomi-ekonomi lain, salah satunya adalah ekonomi ekstraktif yang sebenarnya sudah semakin menurun di banyak tempat, bahkan di hilirisasi smelter nikel yang tutup. Jadi di Bantaeng dari 6 perusahaan di satu smelter tinggal satu yang beroperasi. Padahal katanya nikel kita masih kuat dalam beberapa puluh tahun ke depan. Pasokan nikel kita masih cukup banyak, tapi sebenarnya sudah mulai banyak perusahaan justru melakukan PHK secara massal. Jadi ada kontradiksi di sektor sumber daya alam yang sebenarnya umurnya masih panjang gitu ya, dipersepsikan panjang dengan data pemerintah, tapi sebenarnya dia ternyata cukup pendek. 10 tahun ekstraksi nikel masif, hilirisasi, ternyata sekarang PHK yang kita hadapi gitu ya. Nah, kemudian yang harus dilakukan sekarang ini adalah merumuskan kalau tambang-tambang tadi banyak yang tutup, banyak yang selesai, maka berikutnya apa? Setelah nikel ini apa? Makanya kita mendorong yang namanya ekonomi restoratif. Jadi merestorasi, memulihkan ulang alam, tapi ada potensi ekonomi di situ. Nah, ini mungkin jadi subject to be discussed. Tapi begini, saya nggak mau terlalu banyak membahas soal aspek teknis lingkungan ataupun ekonomi lingkungan secara detail. Tapi saya ingin mengajak kita berdiskusi bahwa akar masalahnya harus dipecahkan dulu ini. Ya kan, kalau nggak pemilu 2029 ya anak-anaknya ini dari dinasti politik atau 2034 juga anak-anaknya ini yang ekstraktifnya masih terus berlanjut gitu. Jadi kita nggak akan kemana-mana. Mungkin itu sekedar pemantik ya. Saya kembalikan lagi kepada Mas Naufal selaku moderator. Mungkin kalau langsung ada diskusi tanya jawab silakan. Baik, eh, Bapak Ibu, kita langsung dialog Q&A. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya persilahkan Bapak Ibu untuk bertanya. Pak Muhammad Azikin, silakan perkenalkan diri dan pertanyaannya. Jadi kayaknya ada pertanyaan ya Mas ya di chat. Iya, betul. Ya mungkin Ini langsung respon ya. siap-siap. Ini yang angkat tangan dulu Bapak, ada 3 orang. Oh ya silakan. Pak Azikin, Pak Paulus Raga, sama Pak Dedi. Pak Azikin, silakan Pak Azikin. Bisa on mic.
Terima kasih Mas Naufal atas kesempatannya. Suara saya kedengaran ya? Suaranya kedengeran, Mbak, tapi bisa volumenya dinyaringkan, Mbak. Izin. Ada, ada. Ya, eh, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja ingin saya tanyakan ke Mas Bima. Eh, Kalau melihat tadi analisis dan data-data yang disajikan, nah untuk memutus itu apakah kita tidak penting untuk melihat sebetulnya bagaimana paradigma pembangunan kita yang sebetulnya yang digunakan oleh negara, oleh penyelenggara negara. Dalam hal ini misalnya sistem perekonomian kita sebetulnya berbasisnya kemana? Karena kalau misalnya membaca konstitusi kita, saya teringat bahwa pasal 33 yang digagas oleh proklamator kita Bung Hatta itu kan dengan tegas sudah merumuskan di situ bahwa sistem perekonomian kita itu berbasis pada asas kekeluargaan, kebersamaan, gotong royong yang kalau mau disimpelkan dengan bentuk perekonomian koperasi, tetapi tidak sama dengan koperasi yang dibuat oleh Prabowo sekarang ini. Nah, apakah kita harus memang mendesain ulang paradigma pembangunan atau sistem perekonomian kita sebagai jawaban untuk memutus tadi yang disinggung oleh Mas Bima itu, agar kita tidak berkelanjutan ini menghadapi persoalan-persoalan yang seperti yang sekarang ini kita hadapi dalam problem ekologis. Yang kedua berkaitan dengan ekonomi biru dan ekonomi hijau. Ini kan yang sering juga yang seolah-olah kayak menghibur kita dengan tawaran-tawaran sistem perekonomian yang ekologis. Nah, apa ini juga sekedar kemasan saja karena sependek pengetahuan saya, ekonomi hijau, ekonomi biru itu kan sebuah turunan juga dari SDGs yang sebetulnya berbasis pada developmentalisme. Yang sebetulnya alih-alih menjaga lingkungan justru menjadi sumber persoalan juga dalam problem lingkungan. Saya kira demikian. Terima kasih. Izin, Pak, perkenalkan diri ke Narsum, Mbak. Oh ya, perkenalkan saya Muhammad Muftakin Nazikin dari Ma'rifat Institute di Sulawesi Selatan dan sekaligus mahasiswa pasca sarjana di Unhas Makassar. Baik. Selanjutnya Pak Paulus Raga. Baik, terima kasih Pak Nopal. Eh, dari kami, mungkin yang pertama, eh, kita selalu mendengar bahwa perkirakan pada tahun emas kemerdekaan kita itu ada bonus demografi, ya kira-kira 70%, di mana eh, penduduk ini yang usia produktif. Persoalannya sekarang, kalau melihat apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bima tadi, akankah tercapai itu? Nah, sekarang saja masyarakat yang lulusan D3, diploma dan sarjana, katanya itu penganggurannya lebih tinggi daripada lulusan SD. Ini faktor untuk tenaga kerja. Ini masalah besar sebenarnya kalau kita mau mengatakan itu bahwa eh, bonus demografi nanti tahun 2000 pada tahun emas kemerdekaan kita 100 tahun Indonesia merdeka, apakah belum benar-benar tercapai? Karena untuk kesananya itu tersedia nggak lapangan kerja? Betul dia produktif, tapi masalahnya lapangan kerja itu ada nggak untuk mereka yang produktif nanti ini? Nah, itu kira-kira Pak Bima yang pertama. Eh, Kalau melihat apa yang disampaikan Pak Bima tadi, ya sesungguhnya bagaimana sebenarnya tatanan hukum kita ini, terutama dari Undang-Undang Dasar sudah disebut tadi pasal 33, ini bagaimana membumikan yang keberpihakannya lebih kepada masyarakat luas, sehingga tercipta lapangan-lapangan kerja. Contoh misalkan tadi untuk batu bara, seandainya misalkan yang punya lahan di daerah tertentu, situ yang punya masyarakat yang punya lahan tanah yang mengandung batu bara, kenapa tidak diberdayakan untuk mereka menambang, kira-kira begitu. Ya, pemberdayaan masyarakat ini. Saya pernah dengar bahwa
untuk sumur-sumur peninggalan Belanda atau Inggris itu mungkin akan dikasih kepada masyarakat untuk mengolah, tapi hasilnya dijual ke Pertamina. Kenapa tidak pola ini juga kira-kira digunakan kepada masyarakat-masyarakat yang punya potensi, ya, potensi lahan yang mengandung tadi seperti batu bara, nikel, mereka diberdayakan. Tentunya dibimbing supaya masyarakat-masyarakat itu menghasilkan produktif dan dengan tadi industri hilirisasi untuk memperkerjakan nanti masyarakat di tahun 2014 ini lambat laun yang katanya bonus demografi 70% adalah produktif. Tapi permasalahannya itu apakah bisa ke arah sana? Ini bagaimana kemauan apa namanya kebijakan yang sungguh-sungguh keberpihakan kepada masyarakat atau rakyat sehingga hal ini tercapai. Sementara itu nanti mungkin kalau berkembang kami sampaikan lagi. Terima kasih, Pak. Iya, perkenalkan ke narasumber, Pak. Baik, Pak Nopal, Pak Bima, saya Paulus Raga, dosen di ITL Trisakti Jakarta. Terima kasih, Pak. Baik. Eh, Selanjutnya Pak Dedi untuk termin pertama. Silakan Pak Dedi. Ya, terima kasih Mas Noval. Baik Pak Bima, saya tadi sudah mendengarkan apa yang dipaparkan Pak Bima, luar biasa. Ini saya dari sisi perguruan tinggi Pak ya, karena saya salah satu pengelola di perguruan tinggi di Lampung, kemudian juga pengelola di bisnis jasa pendidikan, pelatihan, sertifikasi. Ini kaitannya dengan apa yang telah dipaparkan tadi oleh Pak Bima. Ini merujuk pada pertanyaan saya, program unggulan apa yang kira-kira harus segera dikembangkan Pak dalam 5 tahun yang ke depan agar mampu menjawab tantangan yang dijelaskan tadi tentang perubahan iklim, transisi ekonomi hijau, dan menjaga kualitas demokrasi Indonesia. Ini dari sisi pengelola perguruan tinggi dan perusahaan pelatihan pendidikan SDM, Pak. Terima kasih itu, Pak. Semoga ini saya mendapatkan pencerahan dari Pak Bima. Oke, baik Pak Dedi. Itu Pak dari Azikin dari Sulawesi Selatan, Pak Paulus Raga dari Trisakti Jakarta, dan Pak Dedi Andrianto dari Lampung. Silakan Pak Bima dikasih Ya, respon. terima kasih. Jadi pertanyaannya menarik, coba saya ini ya. Saya ada slide menarik. Sebenarnya siang hari ini nih berbarengan itu kita lagi mendiskusikan ini nih di konferensi Republik di UGM. Jadi 10 preposisi atau tawaran. Nanti kita bisa. Tadi pertanyaannya soal gini, hak menguasai negara atau negara bisa ngapain dengan pasal 33 Undang-Undang 1945. Ini ada yang menarik nih. Jadi gini, mungkin kita harus merevisit lagi perdebatan soal tafsir pasal 33. Ini saya ambil putusan MK nomor 002 ya, ini 2003 terkait kewajiban negara dan interpretasi hak menguasai negara. Nah, ternyata di dalam hak menguasai negara tadi, itu ternyata ada yang namanya aspek redistribusi atau kolektivisme rakyat gitu ya. Bahwa di dalam pengertian ini, kepemilikan publik atau kolektivitas rakyat ini dalam pengelolaan sumber daya alam itu dihargai. Selama ini diskursus itu hilang gitu ya. Sehingga dianggap tanah ini semua sumber daya alam nih harus menggunakan intervensi negara, harus dikuasai negara gitu. Jadi kita nggak pernah punya aspek ekonomi yang sebenarnya berasal dari masyarakat adat. Aspek ekonomi yang berasal dari komunitas. Contohnya banyak. Tadi misalnya, apakah masyarakatnya itu mau menambang kalau di sekitarnya ada sumber tambang, atau justru sebenarnya masyarakat itu pengen mengelola dengan cara yang lain. Nah, jadi kalau dari sisi pemerintah, akhirnya jadi begitu, menerjemahkan pasal 33 itu satu, BUMN makin kuat, Danantara makin kuat, swastanya ditekan, dan pemberian izin tambang kepada kampus, kepada koperasi, kepada UMKM. Saya kira itu apa ya, etatis dia. Jadi seolah membagikan kepada rakyat, kepada ormas gitu ya, kepada kampus, kepada UMKM,
tapi perspektifnya tetap etatis. Etatis itu semuanya negara mau diurus. Kalau saya sih berpegang pada keputusan MK ini, artinya gini, masyarakat yang ada di sekitar lingkar tambang atau masyarakat yang terdampak oleh aktivitas pertambangan, coba ditanya, bisa jadi mereka pengen melakukan reklamasi tambang, tapi pendapatannya bukan kepada perusahaan tambang yang menjalankan pertambangannya, tapi reklamasi penghijauan lagi tambang itu uangnya masuk kepada masyarakat, gitu. Jadi harus ada apa ya, penerjemahan terhadap pasal 33 itu dengan cara-cara ragam yang berbeda. Ini saya kira yang menarik dari putusan MK ini, hampir jarang didiskusikan bahwa ada negara itu ada pemerintah, tapi juga ada rakyat. Kalau semuanya diurus sama pemerintah untuk menjalankan undang-undang dasar, termasuk pengelolaan sumber daya alam, pemerintah itu punya urusan sendiri yang sekarang udah pusing. Dan antara belum selesai mengelola BUMN yang sedang sakit-sakitan, dia bikin badan ekspor. Akibatnya apa? Badan ekspor satu pintu. Pengusaha neken margin oleh perusahaan korporasi besar, itu membuat tandan buah segar di level petani itu anjlok. Bahkan sebagian ada yang anjloknya Rp600. Maksudnya kan negara ini sibuk dengan masalahnya sendiri, tapi solusi yang berdasarkan pada kolektivisme rakyat ini dan alternatif ekonomi yang menurut masyarakat dibutuhkan, itu semuanya menjadi sentralisasi kepada negara. Itu satu. Jadi harus balikan lagi kolektivisme rakyat. Ini juga rakyat butuh apa? Rakyat nggak butuh batu bara bisa jadi. Rakyat butuhnya apa? Rakyat butuhnya gimana dia bisa menjalankan usaha perikanan, ya kan? Usaha hasil alamnya. Tapi alamnya tetap lestari dan butuh suntikan listriknya itu bukan dari PLN. Salah satunya dari energi terbarukan, skalanya komunitas. Nah, imajinasi begini nih, apakah ini sejalan dengan konstitusi dengan pasal 33? Ya sejalan. Orang komunitasnya butuhnya surya, butuhnya air, butuhnya angin, PLN-nya masuk dengan geotermal. Putusan kayak ini tahun 2003 ya Pak Bim. Gimana Pak? Ya, saya lanjutin lagi ya. Jadi ada dimensi-dimensi bagaimana kita melakukan preposisi kembali terhadap konstitusi. Nah, lanjut ya. Tadi soal masalah cara efektif untuk bisa menurunkan ketimpangan. Ini saya usulkan nih. Jadi pajak karbon satu hal, tapi yang belum banyak dibahas adalah ecological tax. Dan ecological tax ini kalau bisa yang menjalankan pemerintah daerah. Jadi sekarang Pemda itu mau jalanin kreativitas pajak, termasuk pajak-pajak lingkungan, semuanya harus izin sama pemerintah pusat, padahal sudah ada undang-undang HKPD, ya kan, pengelolaan keuangan daerah. Nah, saya usulkan yang belum ada dan belum banyak dibahas adalah ecological tax. Emisi karbon, pajak karbon itu hanya menurunkan emisi karbon. Tapi ecological tax itu termasuk kerusakan deforestasi, biodiversitas yang hilang gitu ya. Dan itu uangnya bisa masuk langsung kepada kas Pemda untuk melakukan diversifikasi ekonomi. Ini. Jadi batu baranya bukan dibagikan kepada ormas kalau saya. Tapi justru pemerintah setuju untuk mendorong pembongkar kebocoran-kebocoran ekspor batu bara atau sumber daya alam. Tapi bukan dengan cara Danantara Sumber Daya Indonesia. Masalahnya nggak selesai itu, nanti bocornya pindah dari swasta bisa pindah kepada BUMN. Jadi nggak menyelesaikan permasalahan. Yang belum ada di kita apa? Windfall profit tax. Jadi kalau ada perang di Timur Tengah yang membuat harga energi, justru banyak perusahaan-perusahaan migas yang suffer, yang sedang mengalami penurunan dari sisi produksi. Tapi karena harga perang membuat harga batu bara naik, minyak naik, sawit naik gitu ya. Sebenarnya pemerintah bisa memungut yang namanya windfall profit tax gitu. Nah, saya percaya kenapa jawaban salah satu cara agar struktur ekonomi politik kita makin benar, ini adalah lewat pajak yang progresif. Bukan ke kita, kalau ke kita berburu di kebun binatang. Kalau kita rumahnya jelas, rumahnya Pak Paulus, KTP-nya bisa dicek,
warga negara Indonesia, rumahnya di mana saya datengin malam bisa. Itu namanya berburu di kebun binatang. Karena apa? Karena sebenarnya yang membuat rasio pajak kita 134 dari 143 negara adalah berburu di kebun binatang, sementara binatang yang lepas, binatang yang tinggalnya di Singapura, binatang yang tinggalnya di negara-negara lain, tapi sumber dayanya dari Indonesia, ini nggak pernah dikejar dengan serius. Gitu ya. Jadi kalau saya tahu Mas Dedi Andrianto, saya tahu rumahnya, saya tahu kerjanya di mana, itu nggak kreatif namanya. Kalau mengutin pajak dari Pak Paulus, dari Mas Dedi. Jadi ini nih yang membuat kok ekonomi tumbuh tinggi, tapi tax buoyancy ataupun rasio pajak terhadap pertumbuhan ekonomi itu negatif. Bayangin, makin tinggi pertumbuhan ekonomi, makin anjlok pajaknya. Nggak masuk akal. Jadi andaikan hari ini Pak Prabowo pingin ekonomi 8%, itu belum tentu rasio pajak kita itu jadi 12% gitu. Jadi makin Pak Prabowo pertumbuhan ekonominya makin tinggi karena basisnya adalah ekstraktif, makin bocor pajaknya. Nah, jadi dalam konteks itu saya setuju kebocoran pajak Pak Prabowo. Yang saya nggak setuju adalah kenapa caranya menggunakan monopoli negara. Nah, Pak Prabowo konteksnya juga menggunakan pasal 33. Jadi kita harusnya bertarung dulu nih pada tafsir pasal 33 Undang-Undang Dasar ini mau diapakan ini? Karena kalau tafsir tunggal dari pemerintah semuanya negara, negara, dan negara gitu ya. Ternyata negara dan negara dan negara pajaknya tetap bocor. Nah ini perbandingan antara negara-negara yang sudah pernah menerapkan tax the rich ataupun pajak kekayaan. Makanya saya percaya pajak itu kalau benar itu menjadi instrumen untuk menurunkan ketimpangan dan melakukan diversifikasi keluar dari sektor pertambangan. Contoh nih, Amerika Serikat pada waktu menerapkan top 1% income share, yang terjadi adalah dia mendapat dukungan dari Partai Republik. Jadi presiden pertama kali yang menerapkan pajak kekayaan di Amerika Serikat itu adalah presidennya dari partai yang sama dengan Donald Trump. Bukan dari Demokrat, tapi dari Partai Republik. Ketimpangannya turun. Ini nggak masalah apa ya, kiri kanan nih. Tapi secara historis, pajak kekayaan itu efektif untuk menurunkan ketimpangan. Inggris juga melakukan hal yang sama, ketimpangan turun ketika rasio pajaknya untuk orang-orang kaya itu dinaikkan. Jadi tax the rich ini salah satu cara untuk menjawab oligarki politik, oligarki ekonomi tadi. Kenapa? Satu, negara butuh uang, kita bantu negara tadi, uangnya bisa dibuat transisi energi, bisa buat transportasi publik dan lain-lain. Tapi satu hal lagi, dengan pajak kekayaan, transparansi kekayaan para oligark di sektor ekstraktif itu bisa lebih terbuka. Gitu. Kenapa? Selama ini banyak orang-orang kaya itu nggak dapat gaji atau penghasilan. Jadi orang kaya itu PPh-nya makin kaya dia makin kecil porsi terhadap total harta. Karena orang-orang kaya tidak bayar PPh. Ini pernyataan agak kontroversial ya. Semakin dia kaya, dia tidak membayar PPh. Itu dari sumber-sumber yang bisa dimainkan pajak penghasilannya. Gitu. Contoh misalnya gini, ada orang kaya, dia punya perusahaan tambang, tapi sebenarnya yang menjalankan tambang tadi, PT-nya, AHU-nya, itu terdaftar atas nama keponakan, atas nama sopirnya, atas nama office boy-nya. Begitu ada profitnya tadi ditransfer kepada si orang kaya tadi. Tapi yang bayar pajak siapa? Yang bayar pajak adalah perusahaan-perusahaan cangkang tadi. Jadi si orang kaya tadi, dia nggak menerima gaji dari si perusahaan ekstraktif, tapi dia menerima hasil dari keuntungan ekstraktif atas nama orang lain. Nah ini praktek-praktek begini kalau nggak dibongkar lewat pajak kekayaan, berat. Jadi saya kira itu ya, tadi kalau Mas Dedi tadi soal pendidikan ya. Suaranya kecil, mungkin bisa diulangi lagi Mas. Ya, cek udah terdengar ya Pak Bima ya? Silakan Mas. Berkaitan dengan perguruan tinggi Pak Bima. Jadi minta rekomendasi dari Pak Bima terkait pengelolaan perguruan tinggi baik itu kurikulum atau memberikan wawasan ke mahasiswanya
ke dosen-dosennya. Kemudian saya juga bergerak di bidang perusahaan, pelatihan, pendidikan, sumber daya. Ini program unggulan apa yang kira-kira dikembangkan dalam 5 tahun ke depan agar mampu menjawab tantangan perubahan iklim, transisi ekonomi hijau, menjaga kualitas demokrasi di. Ya, makasih Mas Dedi. Jadi saya pikir gini ya, perguruan tinggi itu wajib ada kurikulum khusus mungkin untuk etika ekologis di semua jurusan. Saya kira ini penting ya, meskipun cuma 2 SKS saja. Tapi mahasiswa di semua jurusan, mau dia jurusan teknik, engineering, ekonomi gitu ya, filsafat bahkan, dia harus paham bahwa keputusan ekologis itu menjadi keputusan yang utama. Jadi bukan materialistik, ekonomi gitu. Jadi saya agak sedih banyak mahasiswa diajarinnya entrepreneurship, tapi nggak tahu ngapain dia harus melakukan entrepreneurship. Ya kan? Psikologi itu ada tuh materi wirausaha gitu kan. Teknik juga ada materi wirausaha, tapi tinggal diajarkan gitu. Ngapain dia berwirausaha itu untuk apa? Jadi etis ekologisnya itu lepas di situ. Itu satu request ya. Yang kedua, saya pikir gini ya, apakah benar harus ada penyesuaian jurusan karena perkembangan sekarang yang begitu cepat sehingga kita selalu bilang ada mismatch antara lulusan perguruan tinggi dengan lapangan kerja yang tersedia. Saya kira nggak sepenuhnya benar juga gitu. Jadi filsafat mau dihapus saya nggak setuju. Jadi gini, yang menjadi persoalan sekarang ini hari ini adalah tidak ada pembagian peran dari fakultatif tadi itu terhadap visi besar Indonesia. Contoh gini, filsafat apakah nggak relevan hari ini di tengah AI? Justru makin relevan. Karena orang akan ngebedain konsep yang dibikin sama filsuf dengan konsep pakai ChatGPT. Butuh nggak filsafatnya? Bener lah. Saya ngomong terus nih soal teknis, ekonomi, dan lain-lain. Kemudian orang filsafat bilang begini, sebenarnya Mas Bima ini ngomong cabangnya aja nih, nggak ngomong akarnya gitu kan. Penting kan? Nah ini yang mau direduksi. Bahkan ekonomi sendiri itu mau direduksi menjadi sangat-sangat mekanik. Contohnya gini, kalau saya nggak bisa menyampaikan solusi yang sifatnya teknis, tapi saya maunya masuk ontologis atau epistemologi, dianggap saya nggak relevan. Saya nggak layak menjadi lulusan ekonomi. Bahkan begitu. Jadi Mas Dedi harus 1.200. Maka saya akan disebut sebagai seorang peneliti ekonomi. Layak bekerja di bidang ekonomi, gitu ya. Tapi kalau Mas Dedi tanya ke saya, Mas solusi perguruan tinggi gimana? Solusinya adalah etis, ekologis, harus dimasukkan. Nanti orang akan ngetawain, ini Mas Bima ini latar belakangnya ekonomi atau filsafat nih. Nah, ini yang terjadi hari ini, Mas. Jadi saya kira yang harus jadi diskusi di tempat-tempat kampus ya hari ini adalah tidak ada ruang untuk mereposisi peran dari fakultatif masing-masing, sehingga ini menjadi rusak gitu, menjadi rusak sehingga semua yang dianggap fakultas yang bisa mencetak orang yang siap kerja ya itu dianggap oke, itu yang dianggap fakultas yang harus dipertahankan, jurusan yang harus dipertahankan. Jadi kalau tren ke depan transisi energi berarti kita tutup fakultas-fakultas yang relevan kecuali fakultas teknik lingkungan, teknik elektro, gitu ya. Ekonominya juga spesifik, bahkan hanya butuh akuntansi dan ekonomi bisnis energi terbarukan. Visipolnya hapus, gitu kan. Nah, jadi menurut saya reduksi ini tercipta karena 10 tahun terakhir ruang-ruang untuk bicara antar fakultas itu dimatikan secara sistematis. Ya. Organisasi mahasiswanya makin melemah, dosen-dosen yang berani kritisnya juga semakin takut karena ada konsekuensi macam-macam di dalam kampus. Itu menurut saya yang harus mulai dibuka lagi. Jadi kalau dulu kan anak filsafat, anak psikologi, anak ekonomi bicara ekstraktif itu enak banget tuh. Dan nggak takut nggak lulus karena itu. Nah hari ini ditentukan seberapa cepat magang dan diterima di perusahaan-perusahaan yang bahkan nggak relevan dengan bidang keilmuan. Jadi rusaknya itu sejak adanya magang, yang bahkan magang itu di sebagian kampus tuh menggantikan KKN.
kuliah kerja nyata. Kalau saya suruh milih ya, antara KKN dan magang, saya pikir KKN lebih penting daripada magang untuk mahasiswa, gitu ya. Magang itu iya, silahkan opsional. Tapi ini udah mulai akhirnya kuliah esensinya, kuliah-kuliah yang terkait dengan filosofis itu nggak selesai, anak mahasiswanya langsung magang. Jadi dia magang kosongan. Itu menurut saya resiko tuh Mas. Bayangin, magang tapi nggak dapat magang asal magang tapi nggak dapat. Kenapa dia harus magang di bidang itu? Nggak selesai. Intronya nggak selesai kira-kira. 101-nya nggak selesai. Jadi menurut saya ini mengkhawatirkan dan ini yang harus kita rombak bareng-bareng gitu. Itu mungkin ya Mas Dedi ya. Iya, baik. Eh, Pak Azikin, Pak Paulus, sama Pak Dedi ada respon? Ya, saya kira insight-nya sudah dapat dari Mas Bima tadi untuk penambahan mata kuliah dan memang harus adanya ruang-ruang diskusi yang lebih antar fakultas itu. Memang memang sekarang ini bukan hanya praktik saja, tetapi secara esensi memang dibangun secara kesadaran ekoteologi. Terima kasih. Baik, Pak Paulus, Pak Azikin. Sedikit Pak. Tadi yang disampaikan Pak Bima itu ada korelasi dengan apa antara pertumbuhan ekonomi dengan kebocoran pajak. Ya, memang tentunya kalau angka ini kira-kira berapa persen Pak? Kira-kira Pak perbandingannya Pak Bima. Jadi antara pertumbuhan ekonomi dengan kebocoran pajak di sini. Nah, itu Pak. Memang kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi ini banyak memang disebabkan karena tadi itu ya SDA Pak ya, tambang-tambang itu loh banyak memang dari situ pertumbuhan ekonominya. Sehingga kalau kita lihat provinsi-provinsi tertentu itu cepat dia punya pertumbuhan PDRB-nya, tapi itu tidak homogen untuk masyarakat. Ya, tumbuh tinggi tapi tidak homogen di penduduknya itu sendiri, di mana masyarakatnya. Nah, ini kira-kira ada nggak angka Bapak kira-kira sempat menghitung antara pertumbuhan ekonomi ya, pertumbuhan ekonomi dengan perbandingan dengan kebocoran pajak tadi ini Pak. Ya, itu itu Pak tambahan kami Pak. Terima kasih. Ya, Ya, makasih Pak. Nah ini nanti datanya bisa saya share. Semoga sudah terlihat ya. Hmm. Ini sudah. misteri Indonesia. Jadi tax buoyancy-nya itu minus 0,12 ya. Artinya setiap 1% pertumbuhan ekonomi, penerimaan pajak turun 0,12%. Saya juga bingung ini. Jadi makin hilirisasi dan pertumbuhan Maluku Utara 30%, uangnya emang nggak di sana. Uangnya tidak di sana, tidak masuk kantong Pemda, juga sebagian tidak masuk kantong pemerintah pusat. Bayangin Pak. Jadi kita buat apa merayakan hilirisasi ini, saya juga nggak ngerti. Ini nih faktanya ya. Jadi ada yang missing, bahwa yang makin menikmati insentif-insentif pajak, yang menikmati fasilitas-fasilitas pajak. Bahkan ada cerita begini Pak. Saya dapat informasi salah satu perusahaan otomotif yang cukup besar di Indonesia itu mau PHK. Setelah saya tanya, kenapa PHK? Kan MBG butuh mobil Grand Max. Ya. Ya. Terus dia bilang gini, coba cek di kawasan-kawasan industri yang ada smelternya, sebagian truknya tidak pakai plat nomor dan tidak pakai. Halo, Pak, bisa dengar ya? Ya. Ya, Pak. Jadi di kawasan-kawasan industri hilirisasi itu truknya bahkan tidak punya plat nomor dan tidak punya BPKB. Karena truknya impor dari China dianggap sebagai barang modal. Bocor, Pak. Jadi makin banyak kawasan industri, semakin sedikit permintaan truk atau otomotif dari domestik. Menurut saya nggak fair. Karena perusahaan-perusahaan otomotif ini kan dia udah punya pabrik, dia punya karyawan,
Sementara smelter-smelter yang dibuka baru ini justru lebih banyak mendatangkan barang-barang impor. Makanya semakin banyak hilirisasi, semakin turun produksi kendaraan niaga domestiknya. Itu Pak ya, semoga menjawab ya Pak. Jadi ini datanya tax buoyancy-nya negatif. Ya. Kasih Pak, Aman Pak Bulus. kasih. Iya. Tadi Pak Ruzikin gimana? Aman? Ada respon Pak Azikin? Untuk sementara begitu aja dulu, Mas. Aman. Dari yang lain bisa kebagian. Oke, oke. Iya. Termin kedua Pak Algonis Dimas Bintara Harja, Pak Enggar, sama tadi Bu Endang dari UII. Ya, silakan Bapak. Nama sama pertanyaannya. Selamat sore, apakah suara saya terdengar? Sudah, sudah. Oke. Saya Algonis Dimas, Mas Bima. Saya dari Ilmu Lingkungan UGM, jadi ya kita mungkin terpaut beberapa tahun dulu. Cuman tadi saya sepakat sih soal bagaimana tadi yang soal pendidikan tinggi sekarang itu memang kesannya justru ruang-ruang diskusi itu hilang gitu. Ya mungkin ada hubungannya juga dengan masa studi yang harus dimampatkan, harus 4 tahun, 5 tahun, kemudian ada magang. Dan magang pun ini kan juga bagian dari permintaan pasar ya, karena kebanyakan fresh graduate kan dituntut syaratnya harus punya pengalaman gitu, padahal dia fresh graduate. Nah, gitu ada ada korelasinya lah gitu. Dan ruang-ruang diskusi di kampus pun mungkin di UGM sendiri sekarang kantin-kantin yang dulu jadi tempat apa ya diskusi sekarang mungkin udah jadi kafe di tempat kami di baik di kehutanan maupun di geografi juga kayak gitu. Dan ketika tadi bicara soal ecological tax, itu salah satu hal yang saya sepakat ya, karena kita selama ini mungkin hanya bicara tentang pajak karbon dan lain-lain yang kita jual dalam rangka sebetulnya pemutihan dosa negara-negara Eropa gitu ya. Karena mereka sebetulnya menikmati, mereka yang infrastrukturnya oke, tapi tenaga kerja kita dan alam kita yang diperkosa gitu kan istilahnya. Kan kalau dari baca dari laporan yang saya lihat ini kan kayak 1 bulan lalu saya baca kalau apa ya disimpulkan sebetulnya kalau mau jadi orang kaya di Indonesia tuh ya cuma 2 pilihannya gitu. Eksploitasi manusia atau eksploitasi sumber daya alam. Nah, lalu kemudian tadi juga disinggung soal bagaimana peran masyarakat adat. Nah, itu yang sampai saat ini saya masih berusaha untuk ya dari lapangan, dari tempat-tempat daerah tertinggal untuk mengurasi dan mencari potensi tentang bagaimana masyarakat adat ini bisa diikutsertakan dalam geliat ekonomi yang sepertinya justru menggilas mereka gitu. Dan syukurnya mungkin di tahun lalu, 2 tahun lalu itu dengan bantuan teman-teman dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, itu ada pertama kalinya ada badan usaha milik masyarakat adat. Itu kemarin saya tulis di artikel untuk KPSK minggu lalu, di Jayapura di Lembah Grime itu ada suku Namblong yang mereka bikin badan usaha milik masyarakat adat itu untuk bentuknya PT, dan itu untuk melegalisasi hutan mereka 53.000 hektar itu. Karena tadi benar, kalau hanya bicara undang-undang pasal 33 itu nanti jatuhnya semua semua tanah kosong di Republik ini itu haknya negara gitu kan. Oke lah, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dulu pernah mengeluarkan perhutanan sosial. Saya pun ikut andil dulu 2016, masih ingat bagaimana kajian-kajiannya, lalu putusan MK nomor 35 tahun 2012. Tetapi proses itu tidak semua bisa. Masyarakat adat tidak semua punya akses untuk mendapatkan pengakuan, karena prosesnya kan pengakuan dulu, lalu ada perda, dan kemudian dari Badan Registrasi Wilayah Adat
panjang, prosesnya panjang untuk bisa mengelola lahan mereka sendiri gitu kan. Nah, namun dengan salah satu contoh adanya badan usaha milik masyarakat adat ini, apakah mungkin dari masyarakat di suku Namblong ini bisa direplikasi secara dalam skala nasional gitu? Entah dalam forum apa atau mungkin belum banyak yang tahu gitu kan bahwa sebetulnya di akar rumput pun itu masyarakat bisa diikutsertakan dalam perkembangan ekonomi ini dan nggak hanya menonton gitu. Karena kita tahu sendiri dengan eh, beberapa fakta yang terkini ya di Sulawesi, di Papua ini lahan-lahan yang dulunya hutan sagu sekarang habis gitu kan untuk proyek ketahanan pangan dan lain-lain yang ya itu tadi ada hubungannya juga dengan pengadaan alat berat, pengadaan truk yang tidak ada apa namanya BPKB-nya atau plat nomornya. Ya kebetulan ketika kami dulu ambil sertifikasi K3 umum dan juga AMDAL dari Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM itu juga menemukan banyak hal-hal yang sebetulnya janggal gitu. Bahkan kalau mau bicara mungkin teman-teman seangkatan saya waktu S1 sekarang mungkin sedang terjebak di tambang nikel di Sulawesi gitu. Karena waktu itu mau tidak mau ya eh, itu tadi yang mungkin Pak siapa tadi yang menanyakan bagaimana perguruan tinggi ini berpihak gitu. Karena waktu itu saya masih ingat awal-awal pembukaan perusahaan-perusahaan nikel di Sulawesi itu banyak yang close track gitu di UGM gitu. Dan ya tidak selaras juga dengan undang-undang apapun gitu, entah tenaga kerjaan atau keselamatan kesehatan lingkungan kerja juga tidak selaras. Namun kira-kira bagaimana kita kalau bicara tentang ekonomi itu kan sebetulnya apapun jurusan kita, apapun latar belakang disiplin ilmu kita, permasalahan kita setiap hari itu kan ekonomi gitu kan. Mungkin kita bisa idealis nih di forum ini kita bisa idealis begini-begini. Tetapi kadang teman-teman mahasiswa sekarang seperti dihadapkan pada fakta bahwa ketika mereka sebelum lulus pun itu sudah harus mempersiapkan diri untuk masuk ke industri. Karena mau tidak mau, apa ya, bukan program sih, paradigma paradigma pemerintah terhadap perguruan tinggi adalah penghasil karyawan atau penghasil buruh atau penghasil ya itu tadi mekanisasi gitu. Makanya jurusan-jurusan yang tadi Mas Bimas sebut memang kalau dari paradigma ini ya nantinya juga nggak kepake. Dan ketika jurusan-jurusan ini nggak kepake, ya itu tadi benar. Akhirnya kita hanya jadi robot. Karena kita cuma bisa membahas tentang cabang, tapi tidak pernah mengerti soal akar gitu kan. Nah, itulah kenapa kira-kira ini nggak hanya ke Mas Bima ya, mungkin kalau kalau Bapak Ibu yang lain bisa apa kita berdiskusi bebas aja gitu ya. Apakah mungkin ke ini atau misalnya dulu dulu sempat ada diskusi juga untuk ada mata kuliah etika lingkungan memang di Fakultas Teknik di UGM gitu. Karena kalau tidak salah dulu dasarnya adalah saat beberapa dosen saya juga yang terlibat dalam proses tambang semen di Pati waktu itu ya, waktu rame-rame 2015-2016. Nah itu, setelah itu kan ada usulan itu gitu kan. Nah, namun kita tidak bisa apa ya berhenti pada tataran ruang lingkup kampus gitu. Karena ketika keluar dari kampus kita menghadapi realita yang sesungguhnya. Nah, bagaimana kira-kira eh, cara kerja ecological tax ini tidak hanya di ranah legal, mungkin tadi ketika usulan tadi itu, ya semoga gitu. Semoga itu kemudian menjadi suatu aturan yang legal, suatu aturan yang tertulis gitu kan. Nah, bagaimana cara kami-kami ini mungkin di beberapa di forum ini adalah akademisi, bagaimana kita di lapangan ataupun di ruang kelas itu bisa eh, menanamkan etika lingkungan
dan juga pemahaman soal pentingnya ecological tax dan lain-lain kepada mahasiswa gitu. Karena ya cukup idealis gitu. Bagaimana cara menanamkan ini dan itu, di sisi lain mereka juga berpikirnya, aku lulus harus dapat kerja nih, gitu. Gini begini begitu, dan yang paling sering buka kan sekarang kan ya memang ya antara tambang nikel atau kemarin lah manajer Kopdes atau apapun yang berbau program-program yang bukan program sih, proyek. Kalau program itu berkelanjutan, tapi kalau proyek itu langsung untung dalam 1 tahun kayak gitu. Nah, kira-kira bagaimana Mas Bima dan mungkin Bapak Ibu semuanya, peran kita terhadap pemahaman itu tadi, etika lingkungan dan ecological tax. Karena ya kalau kita bicara Kalimantan, Sulawesi, Papua, sekarang yang diperkosa kan pulau-pulau itu, termasuk Maluku juga gitu. Nah, kira-kira begitu, terima kasih. Ya, Ya, eh, bentar apa Pak? Eh, ini ada dua lagi. Mungkin yang mau nanya nama terus institusinya sama pertanyaannya. Jangan terlalu banyak pengantarnya. Kita hemat-hemat waktu. Bu Endang sama Pak Enggar silahkan. Silakan Pak Enggar terlebih dahulu, Pak. Silakan, Pak. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Enggar. Saya saat ini dosen di Teknik Elektronika Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung. Saya tertarik dengan tadi pernyataan Pak Bima mengenai usulan pajak kekayaan. Yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana cara atau strategi atau langkah-langkah apa yang bisa dilakukan untuk mewujudkan pemerataan ekonomi. Terus selanjutnya, eh, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, yang saya lihat di banyak negara itu, misalnya seperti Cina atau apa, itu dia juga kerusakan lingkungannya juga naik juga. Lah, itu bagaimana caranya agar kita itu pertumbuhan ekonomi bisa membaik, sejalan, tetapi dalam konteks lingkungan itu bisa semakin apa bisa terjaga atau bahkan dampak-dampak kerusakan lingkungan itu bisa ditekan sebesar mungkin. Kira-kira langkah-langkah apa saja atau strategi apa saja yang mungkin bisa dilakukan. Demikian yang saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Endang, lanjut Bu Endang. Ya, terima kasih Mas Naufal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Mas Bima. Saya Listia. Saya mengajar di Universitas Islam Indonesia. Sama-sama kagama ya Mas Bima. Nggih, mohon izin menyampaikan dua pertanyaan. Jadi dua pertanyaan ini berkaitan dengan kerusakan lingkungan, kemudian disrupsi ekonomi dan dampaknya terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Kurang lebihnya juga sudah saya tuliskan di chat room ya, barangkali nanti saya ada yang terlewat. Yang pertama, jika ini Mas, degradasi lingkungan kan terus memicu krisis ya. Jadi sebenarnya eh, lebih daripada itu apa namanya dampak dari degradasi dari apa eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam itu nyata sekali. Nah, kemudian ada konflik sosial juga. Kemudian sejauh mana sih sebenarnya demokrasi Indonesia ini mampu mempertahankan prinsipnya dari partisipasi, keadilan dan akuntabilitas tanpa terjebak pada kebijakan yang mengorbankan hak masyarakat demi stabilitas ekonomi. Kemudian yang kedua tadi kurang lebih disampaikan Mas Bima juga tentang apa namanya kerusakan lingkungan. Pertanyaan saya, dapatkah monetisasi kerusakan lingkungan itu menjadi instrumen yang efektif ya Mas untuk mendanai restorasi lingkungan atau restorasi lahan pasca pertambangan misalkan. Ini apakah bisa berkelanjutan atau justru berisiko mengkomersialisasi lingkungan dengan menganggap bahwa kerusakan lingkungan kerusakan itu sebagai komoditas yang dapat ditebus melalui kompensasi finansial. Kurang lebihnya demikian Mas Bima, mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak.
Ya, Silakan, Bang. mungkin direspon dulu ya. Terima kasih. Pertanyaannya ini ya, mantap dan juga sangat filosofis. Jadi gimana caranya ngasih tahu ke mahasiswa soal masalah-masalah yang kelihatannya nggak ada duitnya kan? Apa itu etika ekologis paling ujung-ujungnya yang ngerjain AMDAL gitu kan? Bantuin dosen ngerjain AMDAL gitu. Sebenarnya enggak. Sebenarnya menurut saya gini ya, Indonesia ini kenapa energi terbarukan, kenapa soal restorasi ekonomi gitu ya, tidak menjadi mainstream dan seolah nggak ada kerjaan di situ. Sebenarnya jangan berkecil hati, karena kerjaannya bisa jadi di negara lain yang lebih peduli soal itu. Nah, jadi jangan mempersiapkan mahasiswa untuk bicara bahwa oke, nanti kalau etika ekologi udah dipahami, nanti kerjanya nanti di Indonesia ya gitu ya. Enggak juga. Jadi saya sepakat soal kabur aja dulu. Emang kalau Indonesianya nggak ada perubahan gitu kan, dalam konteks dia udah memahami etika ekologis gitu ya. Silakan aja fight di dalam, tapi banyak negara yang justru lebih responsif. Contohnya ya, Bhutan itu punya 2 indikator. Yang pertama bukan net zero lagi, tapi emisinya udah negatif. Bhutan. Dan yang kedua, Bhutan itu menggunakan konsep Gross Domestic Happiness Index. Jadi kebahagiaan warga itu menggantikan produk domestik bruto. Jadi artinya apa ya? Artinya Bhutan bahkan butuh orang Indonesia nih. Yang dalam kondisi menderita aja dia masih ketawa-tawa kan gitu. Jadi Bhutan itu bisa jadi butuh expertise dari Indonesia. Nah, artinya gini. Artinya saya akan ngelihat memang tren transisi energi, kepedulian lingkungan gitu ya. Secara naratif udah mulai naik, bahkan presiden sendiri bilang transisi energi, tapi soal implementasi kan 2 hal yang beda. Ini gapnya masih besar. Contohnya dari dulu kita ngomong transisi energi gitu ya, tapi sampai hari ini baru 15% bauran energi kita itu dari energi yang terbarukan. Jadi sisanya masih 60% batu bara. Di PLN masih bergantung itu. Jadi ada narasi dan itu yang putus. Cuman begini, apakah Indonesia ini menjadi negara yang semakin terkucil dari diskursus lingkungan? Sementara negara-negara lain tadi ya, mau yang kecil, mau negara yang maju, mereka udah mulai masuk ke dalam tahap decouple, memisahkan antara pertumbuhan ekonomi dengan emisi. Jadi kalau cek di negara-negara Skandinavia, pertumbuhan ekonominya itu tidak meningkatkan emisi karbon. Cek grafisnya tuh, banyak grafis tuh. Jadi pertumbuhan ekonominya naik, tapi emisi karbonnya turun. Gimana tuh? Itu dia udah mulai melakukan decouple. Artinya biasa jadi Norwegia butuh ahli dari Indonesia. Yang apa-apa, kabur aja kita ke situ. Ya kan? Cari kerjaan yang memang punya ketertarikan dengan environmental ethics tadi. Nah, kedua, kalau saya lihat gini ya, saya lihat tadi soal gini menarik tadi. Ada pertanyaan, gimana kalau kita memajaki lebih banyak ekstraktif tadi atau memungut lebih banyak, itu nanti ekstraktifnya makin maju, tetap bertahan karena dia akan melakukan offset. Sementara kita yang disuruh cuci piring, masyarakat adat yang disuruh cuci piring gitu kan, tapi yang perusahaan-perusahaan bisa merusak terus. Nah, ini bedanya antara instrumen bursa karbon, memang tujuannya dia offset. Jadi bursa karbon itu tidak ada tujuan lain kecuali dia offset. Negara maju boleh terus memberikan kontribusi emisi, nanti dia bayar untuk konservasi hutan di tempat lainnya. Kan kira-kira gitu. Nah, ternyata itu banyak fraudnya. Masyarakat adat yang jaga hutan nggak dapat tuh uang tuh. Tapi kalau pajak itu dia bukan offset. Tapi pajak itu lebih sifatnya adalah punishment sebenarnya. Jadi dia bisa membuat suatu bisnis itu menjadi mahal dan tidak layak. Jadi kalau batu bara kena pajak karbon, batu bara juga kena ecological tax, orang yang berbisnis di batu bara makin males. Makanya dia akan diversifikasi ke usaha-usaha lain yang emisinya rendah, ekologinya lebih positif. Itu bedanya pajak. Tapi kalau bursa karbon problematis. Saya juga menentang konsep bursa karbon. Dan makin banyak di daerah-daerah bermunculan koboi-koboi karbon.
Jadi dia minta tanda tangan dari masyarakat, kemudian dijual karbonnya, ternyata uangnya nggak balik lagi ke masyarakat tadi. Makanya disebut koboi-koboi karbon. Kalau pajak kan instrumennya negara. Kita bisa minta transparansi ke negara, nggak ke koboi-koboi gitu. Tapi kalau udah swasta terhadap swasta, nah susah minta transparansinya gitu. Itu yang membuat saya yakin pajak akan beda dengan bursa karbon. Uangnya tinggal kita jaga earmarkingnya mau kemana. Jangan masuk lagi earmarkingnya seperti kasus DBH sumber daya alam. Udah nggak dibayar telat-telat gitu kan. Tapi ternyata uang dari DBH sumber daya alam itu nggak nyambung terhadap konservasi lingkungan atau konservasi energi. Duitnya buat beli motor trail, duitnya buat beli pagar sekolah, pagar puskesmas, itu dana bagi hasil sumber daya alam. Harusnya kan duitnya buat menjaga kalau sumber daya alamnya habis, maka dia masih punya uang untuk modal. Nah, ini saya kira butuh ruang diskursus lebih jauh. Itu sih mungkin ya. Ini mohon maaf nih Mas, saya nggak bisa menemani sampai ini selesai. Saya minjem Aman-aman. ruangan juga. Iya, Iya. aman-aman. Jadi nanti kita ngobrol, mungkin ini ada Mas Hadi, boleh ya? Satu pertanyaan lagi. Iya, iya. Terakhir ya Mas Edi, sekaligus nanti Pak Bima respon dan closing. Dipercepat Pak Ya. Adi. Ya, terima kasih Pak Noval Kurniawan. Ya, alhamdulillah saya sudah baca buku sudah beli buku Saatnya Ekonomi Restoratif dari Selio. Itu sangat bagus, tadi sudah dijelaskan juga. Ya cukup saya singkat saja. Persoalan kita di bangsa kita ini adalah berkaitan dengan demokrasi, karena yang terpilih sebagai pimpinan atau presiden ataupun caleg dan itu ada donatur, sehingga mereka membutuhkan umpan balik atau feedback, ya, dan itu yang jadi persoalan bangsa ini, karena dia akhirnya tidak menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Misal presiden kebijakannya dia hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, ya, sedangkan pihak legislatif dia dari sumber daya atau tingkat pendidikannya sangat rendah, dan dia lebih hanya memihak kepada pimpinan partai saja. Ya, begitu juga dengan yudikatif. Ya, harusnya dia mengawasi dan memberikan hukuman yang berat kepada pelanggar peraturan, tapi tidak melaksanakan dengan sebaik-baiknya, justru membungkam orang yang mengkritisi. Ya, saya kira bagaimana solusinya supaya ini diputuskan mata rantainya, sehingga masalah yang ekologis itu bisa terselesaikan. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Bima sekaligus closing. Ini pertanyaan pamungkas lah. Oke, pamungkasnya gini, masalahnya politik dan pendanaan politik. Nah, kita juga punya solusi soal itu. Gini, demokrasi kita adalah demokrasi yang manja. Dia nggak mau ada kontestasi gagasan, kontestasi ideologis. Semuanya nasional religius, warnanya beda, merah, kuning, biru, biru muda, orange. Tapi semuanya kalau dicek ADRT partai, itu demokrasinya demokrasi yang semu, gitu ya. Dan sekarang makin kelihatan kan emang nggak ada oposisi. Jadi yang kosong adalah oposisi gagasan, tapi juga secara elektoral. Karena kita nggak punya partai yang dijadikan sebagai harapan sebenarnya pada gagasan-gagasan ekologis, gagasan yang progresif itu. Makanya kita kosong, nggak punya partai. Yang kedua, ya menurut saya akan terus kalah. Karena modal untuk menyogok partai politik ataupun anggota dewan, menteri-menteri bahkan, untuk terus berpihak pada ekstraktif, berpihak pada oligarkis gitu ya, modal kita akan kalah terus. Kecuali kita strike back, kita menyerang. Menyerangnya dengan apa? Pajak kekayaan, windfall profit tax tadi, pajak ekologis. Jadi kakinya si orang yang mau membeli demokrasi tadi itu kita ikat. Nah, dan kita bisa tahu duitnya dari sini kan. Makanya kalau setiap pemilu yang saya paling kesel itu sebagian penyumbang dari capres, coba lihat dokumen di KPU. Mereka bilangnya mendapatkan uang dari klub golf Kelapa Gading,
klub golf. Waktu itu saya lihat klub golf Jakarta Selatan. Siapa klub golf? Nyumbang capres gitu kan. 2029 pemilu kita akan melihat hal yang sama. Bukan klub golf, klub pedal. Klub pedal Tangsel, klub pedal Kaltim, Kaltara gitu kan. Jadi nggak transparan. Dia nyumbangnya buat apa? Jadi transparansi sumbangan dana untuk berpolitik. Itu menurut saya satu hal yang harus kita dorong. Gitu. Nah jadi partai politik yang ada itu harus ada aturan main untuk mengikat kaki mereka biar nggak terlalu liberal. Sementara orang kaya yang kekayaannya dari ekstraktif nggak bisa segampang itu membeli demokrasi. Makanya saya kangen sebenarnya Indonesia kapan ya punya Zohran Mamdani gitu. Zohran Mamdani udah jalanin tax the rich dia, pajak kekayaan. Kalau Anda punya rumah kedua atau ketiga cuman buat disewakan atau buat naikin harga valuasi asetnya, pajakin lebih tinggi. Itu tax the rich versi Zohran Mamdani di New York. Kapan Indonesia punya pemimpin kayak gitu gitu kan? Jadi oposisinya baru oposisi di ruang-ruang akademik gitu kan, ngobrol sesama dosen, peneliti gitu. Saya bilang nggak kemana-mana ini. Ini harus ada platform politik sehingga ide gagasannya bisa tersalurkan secara elektoral. Gitu ya. Dan saya optimis sebenarnya yang kita diskusikan nggak ada satupun yang sia-sia. Mungkin saya nggak tahu terlalu banyak terhadap apa itu sebenarnya pajak-pajak di luar dari pajak yang saya sampaikan. Jadi kalau teman-teman ada ide-ide progresif, tuliskan. Bapak Ibu semua ada ide-ide yang progresif, tuliskan. Siapapun nanti bisa jadi mengambil itu menjadi kebijakan yang basisnya adalah evidence. Atau berbasis bukti, berbasis pada riset. Itu mungkin harapan saya. Jadi saya orang yang paling optimis ngelihat Indonesia ini. Ya, tapi optimisnya ada pada kita. Jadi kalau ngelihat pemerintah pasti pesimis. Optimismenya ada di kita. Maka kita yang akan menentukan gagasan apa yang bisa diterapkan ke depannya. Kalau nggak 2029, 2034. Tapi kalau bisa jangan terlalu lama. Makasih itu ya, Bapak Ibu semuanya. Mungkin mohon maaf waktunya nggak terlalu banyak. Dan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup, izin Bapak Ibu on kamera. Saya dokumentasi bentar untuk rilis. Bisa on kamera dulu. Izin Pak Bima. Saya hitung 1, 2, 3. Izin slide kedua Bapak Ibu. 1, 2. Slide ketiga. 1, 2. Baik Bapak Ibu, itu pertemuan kita. Sebelum kita tutup adalah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai Bapak Ibu, terima kasih sekali kepada narasumber Bapak Bima yang sudah banyak memberikan materi dan juga pencerahannya, terkhusus optimisnya ya, kita yang lagi kusut memikirkan perekonomian dan juga pemerintahan ini. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Bima. Kasih Pak. Wabarakatuh. Terima kasih Mas Bima. Terima kasih semuanya. Sehat semuanya.